Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazhar Muhaimin dari SMK Negeri 2 Banjarmasin kelas 11 TKJB. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi tentang fiber optik. Poin-poin yang ingin saya bahas adalah karakteristik kabel fiber optik, kapasitas kabel, kode warna dan pelabelan kabel fiber optik, karakteristik jenis kabel single mode dan multi mode, jenis-jenis konstruksi kabel, dan jenis konektor fiber optik. Ya, baiklah, kita langsung mulai saja. Karakteristik kabel fiber optik. Fiber optik memiliki 5 struktur atau komponen, yaitu 1. Inti atau core. Core merupakan bagian utama kabel yang berada tepat di tengah-tengah kabel pada fiber optik. Berbentuk silinder dan terbuat dari serat kaca. Pada bagian core, jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Lebih besar diameter core serat kaca, maka akan baik pula kualitas dan kemampuan fiber optik. 2. Cladding. Cladding adalah komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung core fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jaket cladding, dan untuk diameternya antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Selain sebagai pelindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada core. 3. Coating. Lapisan ini sering juga disebut sebagai mantel. Berbeda dengan core dan cladding yang terbuat dari kaca, coating terbuat dari bahan plastik. Fungsi coating adalah untuk melindungi gangguan dari luar seperti lengkungan kabel dan kelembapan udara yang dapat mengakibatkan kerusakan. Setiap coating memiliki warna yang berbeda-beda, tujuannya agar dapat mempermudah penyusunan urutan core. 4. String member. Lapisan terluar berikutnya adalah string member. String member terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Fungsinya adalah sebagai serat yang menguatkan bagian inti kabel sehingga tidak mudah putus. 5. Jacket cable. Jacket kabel atau outer kabel merupakan bagian terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsinya yaitu sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik dari gangguan langsung. Ya, itulah struktur atau komponen dari fiber optik. Adapun karakteristik fiber optik secara umum yaitu 1. Beroperasi pada kecepatan yang tinggi, yaitu sekitar 100 Mbps hingga 1000 Mbps. 2. Mampu membawa paket-paket yang berkapasitas besar. 3. Biaya rata-rata per node cukup mahal. 4. Media dan ukuran konektor kecil. 5. Kebal terhadap interferensi elektromagnetik. 6. Jarak transmisi lebih jauh, yaitu sekitar 2 km hingga 60 km. Kapasitas kabel. Kabel fiber optik memiliki berbagai kapasitas, diantaranya 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, dan 288 core. Susunan warna kabel fiber optik distribusi adalah biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, pink, ungu, dan toska.
Dengan satu tube terdapat 6, 8, dan 12 warna core. Kode warna dan pelabelan kabel fiber optik. Marilah kita lihat contoh tabel berikut ini. Dalam kabel fiber optik dengan jumlah core yang banyak, maka core itu akan dikelompokkan dalam satu selubung atau tube. Satu selubung terdiri dari 12 warna kabel fiber optik core. Dengan demikian, kabel fiber optik 24 core akan memiliki dua selubung, yang masing-masing berisi 12 warna core serat optik yang berbeda. Warna selubung untuk membungkus juga diurutkan berdasarkan warna yang disebutkan tadi. Untuk contoh, fiber optik dengan 24 core, maka selubung core-nya akan berwarna biru dan orange, demikian seterusnya. Sehingga jika Anda mengupas kabel fiber optik 96 core, maka akan memiliki 8 selubung dengan warna biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, dan hitam. Dan jika menentukan warna kabel fiber optik core yang ke-24, maka akan berada dalam selubung berwarna orange dan serat optik yang berwarna toska. Demikian seterusnya. Selain warna kabel fiber optik core, ada kode sebagai tambahan keterangan untuk kabel fiber optik tersebut. Di antaranya SM, jenis fiber single mode. MM, multi mode. 48 atau 4T menunjukkan jumlah fiber optik dan jumlah tube. A, aerial atau kabel udara. D, fiber optic kabel duct. DB, direct buried atau kabel tanam langsung. LT, loose tube atau tube yang berongga. ST, strike tube atau tube tanpa rongga. SCPT, single core per tube digunakan untuk kabel distribution. NZDS, non-zero dispersion shifted fiber atau fiber tipe G655, yaitu fiber yang mempunyai dispersi sangat kecil. Contoh cara membacanya, jika pada kabel tertulis 48 atau 4T SMDBLT, maka berarti kabel tersebut berisi 48 core, 4 tube, jenis single mode, dan untuk kabel tanam langsung, serta jenis tube-nya adalah berongga. Karakteristik kabel jenis single mode dan multi mode. 1. Karakteristik kabel jenis single mode. Laju data tinggi, jarak pengiriman jauh, masa pakai sebentar, sensitivitas suhu substansial, biaya mahal. 2. Karakteristik kabel jenis multimode. Laju data rendah, jarak pengiriman dekat, masa pakai lama, sensitivitas suhu minor, biaya murah. Jenis-jenis konstruksi kabel fiber optik. 1. Duct cable adalah kabel fiber optik yang pemasangannya dipendam di dalam tanah dengan menggunakan pipa pelindung. Metode pemasangannya adalah dengan cara galian terbuka. Berikut gambar dari duct cable. 2. Direct buried cable atau kabel tanam langsung adalah kabel fiber optik yang pemasangannya dipendam di dalam tanah tanpa menggunakan pipa pelindung. Metode pemasangannya adalah dengan cara galian terbuka. Jacketing di kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct. Berikut gambar dari direct buried cable.
3. Aerial cable adalah kabel fiber optik yang pemasangannya menggantung di udara. Metode pemasangannya adalah kabel ini digantung di antara tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel udara, yaitu figur 8, ADSS, dan OPGW. Berikut gambar dari aerial cable. 4. Indoor cable adalah kabel fiber optik yang diimplementasikan ke dalam gedung atau bangunan. Berikut gambar dari indoor cable. Jenis-jenis konektor fiber optik. 1. FC atau fiber connector digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Berikut gambar dari konektor FC. 2. SC atau subscriber connector digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual, serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Berikut gambar dari konektor SC. 3. ST atau strike tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Berikut gambar dari konektor ST. 4. Biconic. Salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan. Berikut gambar dari konektor Biconic. 5. MPO atau MTP. Konektor MPO adalah singkatan industri untuk multi fiber push on dengan mekanisme penyisipan push on, memberikan interkoneksi yang konsisten dan berulang, dan tersedia dengan serat 4, 8, 12, dan 24. MTP adalah merek dagang dari konektor Connect untuk MPO AS. MTP atau MPO adalah konektor yang dibuat khusus untuk kabel pita multifiber. Konektor single mode MTP atau MPO memiliki ferrule siku yang memungkinkan pantulan balik minimal. Sedangkan konektor multimode ferrule biasanya rata. Kabel pita datar dan tepat dinamai karena struktur seperti pita datar yang merumahkan serat berdampingan dengan jaket. Berikut gambar dari konektor MPO atau MTP. 6. SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun, seiring dengan berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. Berikut gambar dari konektor SMA. 7. FSMA adalah salah satu desain tertua di serat optik, namun tetap digunakan di beberapa pasar khusus. Selain aplikasi industri, ini terutama digunakan dalam teknologi medis. Berikut gambar dari konektor FSMA. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.